Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sobat sehat semuanya. Em, Hai, udah ada pasar sehat nih, aku invite. Jadi nanti kita mau perkenalan nih. Jadi di balik kebun itu ada siapa aja sih? Terus sebenarnya rumah organik Trenggalek itu apa? Pasar sehat Trenggalek itu apa? Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol di invite. Halo, assalamualaikum. Kayaknya kita harus kenalan dulu deh. Suara boleh, boleh, silakan Kakak Monik nih, bisa kenalin diri nih yang dari Pasar Sehat Trenggalek. Assalamualaikum, Sobat Sehat. Salam kenal, perkenalkan, namaku Monik. Aku di Pasar Sehat dan Rumah Organik Trenggalek sebagai program developer. Jadi, buat teman-teman yang belum kenal, siapa sih Rumah Organik Trenggalek atau apa sih Pasar Sehat Trenggalek? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol seputar Rumah Organik Trenggalek dan Pasar Sehat Trenggalek. Sebelum itu, karena udah kenal sama aku, biasa dipanggil Kak Monik, kita kenalan dulu sama admin di balik Rumah Organik Trenggalek. Siapa sih namanya? Oke, halo Sobat Sehat, kenalin ya. Nama aku Ciki, jadi di sini berperan sebagai integrated media spesialis. Jadi yang suka konten, yang bikin video-video di Instagramnya Rumah Organik Trenggalek sama Pasar Sehat Jadi Trenggalek. ternyata Gitu. admin yang biasanya posting, bikin video, ini dia baru muncul. Iya, yang ngajak keliling kebun nih, yang ngajak para follower Diagendain ini tuh keliling Kak, kebun. kalau live kita touring di kebun Rumah Organik. Boleh banget kita Uh, uh, itu ya kebun tour ya. Jadi keliling kebun, uh, jadi uh. ada apa aja kita perkenalan tumbuhan-tumbuhan yang ada di organik. Oke, ini Kak Monik nih. Ini sebenarnya kita mau live ini ngapain Sebenarnya sih kita Kak? tuh pengen kenalin ke teman-teman yang belum tahu apa sih Rumah Organik Trenggalek dan kenapa ada satu proyek baru gitu dari Rumah Organik Trenggalek, yaitu Pasar Sehat Trenggalek. Kenapa bisa ada itu, kenapa ya gitu. Nah, sebelumnya boleh ya kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Apa sih Rumah Organik Trenggalek gitu. Kalau dari Mimin, boleh spill Rumah Organik Trenggalek itu apa Kak gitu. Terus gimana lokasinya, di mana Oke. kalau kita pengen main ke kebunnya itu di mana gitu. Oke, mungkin buat sobat sehat yang belum tahu Rumah Organik Trenggalek itu apa. Jadi, Rumah Organik Trenggalek itu adalah host farm yang basisnya itu organik. Jadi, kita nanam sayuran untuk kebutuhan harian, bisa buat keluarga. Nah, itu tuh secara organik tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Untuk lokasinya sendiri itu ada di Trenggalek, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Langsep, nomor 03. Jadi baratnya SD Kelutan. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat mau main ke sana, mau ke kebunnya, itu bisa banget. Langsung cus ke Gitu. lokasinya. Terus Gitu. sebenarnya sejak kapan Kak ada apa Rumah Organik ini gitu? Awal mulanya tuh kayak gimana kok bisa Kakak itu bikin Rumah Organik Trenggalek gitu? Hmm. Rumah Organik Trenggalek ini sebenarnya awal mulanya itu di tahun 2017. Jadi host farm ini tuh sebenarnya udah lama banget nih dirintis. Jadi sejak tahun 2017 sempat bongkar pasang sistemnya karena kan kita harus uji coba, terus ketemu polanya gimana gitu. Nah, di awal tahun 2023 ini tuh kami berencana buat hadir kembali nih dengan konsep yang baru, jadi lebih fresh, terus mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat nih buat sobat sehat yang ada di Walaupun Trenggalek mungkin kebunnya khususnya. maksudnya masih kecil, masih terbatas gitu, tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkembang, bisa ini ya, bisa memberikan manfaat lebih luas lagi gitu buat
terutama buat masyarakat Trenggalek khususnya ya kan ya, dan buat teman-teman yang lain yang di luar Trenggalek yang mungkin juga punya ketertarikan yang sama dengan apa konsep pertanian organik gitu ya kak ya. Atau bisa sharing, saling sharing juga ya kan, sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi juga. Wah kayaknya seru banget nih kak. Buat teman-teman yang kepengen tahu kegiatan kita apa, mungkin bisa diinfokan kak untuk ininya apa sosial medianya atau fanpage-nya atau kontaknya mungkin bisa di spill kak. Oke. Kalau sosial media Rumah Organik Trenggalek itu ada Instagram, Wah ada di TikTok juga ya kak ya? Itu untuk user sama. Ada dong. Jadi banyak video-video share video-video kabar kebun juga di sana di TikTok. Ya. Untuk username-nya sama @rumah_organik_trenggalek. Terus juga ada di Facebook juga Rumah Organik Trenggalek. Itu aja sih untuk buat teman-teman yang kepo sama kegiatan kita bisa follow di akun-akun kita. Ada di bio juga ya kak ya, ada di pin di bio ini. Ya, untuk lebih lengkapnya ya, linknya ada di bio-nya Instagram Rumah Organik Trenggalek. Di sana udah lengkap. Nanti nextnya sebenarnya juga pengen ada YouTube-nya, ada podcast-nya gitu-gitu. Jadi bisa di-follow. Terus aku tuh penasaran sebenarnya siapa orang dibalik ini apa? Dibalik terbentuknya rumah organik gitu. Siapa sih sebenarnya? Tolong diceritain dong kak, gimana awalnya? Di spill ya, kita spill ya. Tapi di balik kayaknya nggak pernah muncul gitu loh kak. Maksudnya biasanya kan yang aktif di video apa itu kan adminnya gitu kan. Cuma kayaknya nggak pernah. Kayaknya cuma kelihatan tangannya atau dari belakang gitu kan. Boleh diceritain kak siapa sebenarnya ini apa orang di balik kebun rumah organik? Oke, untuk penggagasnya si Rumah Organik Trenggalek ini itu ada Pak Setiono yang selaku desain arsitektur kebun. Jadi yang suka trial and error dari awal untuk kebunnya seperti apa, nyari polanya, terus tanaman-tanaman yang masih cara-cara nanamnya itu kan pasti ada hal-hal kayak gini heran gitu ya, kok bisa gitu di Trenggalek tuh tumbuh stroberi gitu kan, pada Trenggalek itu kan panas ya, biasanya kan stroberi itu tumbuhnya tuh di tempat yang dingin gitu kan, itu gimana cara gitu kan, penasaran banget gitu. Iya, nah ini adalah di baliknya itu ada Pak Setiono ini nih yang getol untuk nyari tahu nih gimana sih mungkin caranya nanam. Kapan-kapan kita bisa mengundang Pak Setiono juga ya kak untuk ngobrol-ngobrol seputar kebun. Iya. Nanti kita sharing ya, kita coba ajak Pak untuk sharing gimana cara menyemai bibit atau gimana gitu. Terus ya. Nanti coba. Aku juga penasaran kenapa rumah organik itu kok mengusung konsep organik gitu. Kan kalau dipikir-pikir kayaknya menanam organik itu kan lebih susah. Karena kan menggunakan pupuk yang alami, terus kemudian pestisidanya juga alami, dan itu kan nggak mudah gitu, pasti membutuhkan waktu, tenaga tuh. Kalau petani konvensional yang biasanya kan paling mereka gampang ya, tinggal beli gitu, pupuk tinggal beli, terus pestisida tinggal beli, semprot udah gitu. Kalau rumah organik nih kenapa Kak milih metode pertanian yang organik gitu? Oke, nah sebenarnya salah satu keunggulan utamanya dari tanaman organik ini sifatnya itu lebih ramah lingkungan. Nah, tanpa kita pakai bahan-bahan kimia, terus proses menanam tanaman organik ini kan juga nggak mencemarin tanah, air, juga udara gitu kan. Nah, jadi bertani organik ini itu akan membawa kesuburan nih buat tanah yang di sekelilingnya. Jadi itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi alasan dibalik kita tuh kenapa sih memilihnya kok organik gitu.
Nah, di sini juga kita pakai beberapa metode dalam numbuhin tanaman. Itu diantaranya itu kita pakai metode tanah, terus kita juga ada aquaponik. Nah, untuk yang aquaponik ini kita menggunakan pipa yang nutrisinya dari Jadi kolam lele. alami banget ya Kak. Jadi kayak kita tuh bisa nanam, kita tanam, kita panen tanamannya, terus kita juga bisa ambil lelenya buat dikonsumsi. Kayaknya seru banget ya, maksudnya alami dan sehat gitu. Betul. Dan untuk lelenya sendiri kan kita juga bisa kasih makan dari tanaman juga loh. Jadi bisa Oh, kita kasih dari makanan kayak organik juga sisa-sisa gitu. makanan di Kita rumah gitu mungkin ya. Jadi iya, sama sekali nggak ada yang betul. terbuang ya Kak berarti? Iya, jadi dari pupuk-pupuknya sendiri kita juga bikinnya dari sampah rumah tangga kita sendiri. Jadi dari sampah rumah tangga yang kayak bumbu-bumbu gitu-gitu kan, sampah basah lah, sampah basah itu kita olah lagi nih untuk dijadiin pupuk buat tanaman-tanaman di rumah Masya organik Allah. Trenggalek. Benar-benar ini ya, maksudnya alami dan menyehatkan juga, nggak menimbulkan sampah juga, ya kan? Terus aku penasaran nih, apa aja sih produk unggulan dari rumah organik sendiri, Kak? Kalau di tahun 2023 ini seperti apa untuk produk unggulannya? Oke, kalau yang sebelumnya kan kita memang fokus paling banyak strawberry ya. Nah, untuk produk unggulan itu kami punya yang pertama itu tadi strawberry organik. Terus juga kita ada beragam sayuran, ada untuk kebutuhan harian masyarakat pada umumnya lah, kayak pokcoy, terus ada terong, terus ada tomat, cabe, seledri, daun bawang, terus empon-empon juga kita punya di situ untuk bumbu-bumbu aromatik juga ada daun kari juga. Nah, selain itu kita juga ada buah, di mana ada melon, ada markisa juga di sana, dan nantinya semoga kita bisa lebih banyak variasi lagi nih, bisa terus bertambah, bahkan bisa jadi greenhouse Amin. juga. Amin, semoga ya. Bismillah ya Kak. Jadi maksudnya buat teman-teman di Trenggalek yang mungkin kesusahan gitu kan nyari sayuran yang organik. Kalau misalkan kita ke pasar kan nggak tahu ya petaninya nanamnya gimana kayak gitu untuk pengolahannya seperti apa gitu kan. Kalau di rumah organik kan udah jelas gitu. Kita bisa panen sendiri bahkan gitu. Terus untuk kemarin tanya itu ya ke di bio aku tuh baca kayaknya ada keterangan rintisan bookstore. Nah, itu apa sih ya bookstore itu kayak kayak apa gitu? Apa kayak toko kelontong pada umumnya atau seperti apa buat teman-teman yang belum tahu boleh tuh Kak diceritain bookstore itu yang kayak gimana? Oke, jadi ini sebenarnya juga salah satu konsep terbaru dari Rumah Organik Trenggalek. Jadi pengennya selain kita punya farmhouse, di awal tahun ini tuh kami juga pengen nih ngerintis bookstore. Nah, sebenarnya apa sih bookstore itu? Kan mungkin kayak awam ya untuk bagi apa orang. sih ya gitu kalau orang-orang yang belum pernah denger tuh kayak apa ya bookstore gitu. Iya, nah bookstore ini itu adalah toko yang menerapkan konsep zero waste. Nah, jadi produk-produk yang dijual itu sebenarnya hampir sama kayak toko-toko pada umumnya. Kayak ngejual kebutuhan dasar lah, kayak minyak, sabun, sampo, snack, lain-lain lah. Nah, tapi di sini bedanya adalah kita menerapkan konsep zero waste. Jadi produk-produk yang dijual itu tuh ramah lingkungan dan berasal dari bahan-bahan alami. Terus juga kita nggak pakai kemasan plastik juga nih, jadi nggak nyampah. Ngurangin sampah ya Kak jadinya. Nah, jadi kita memang tujuan utamanya kan itu kan. Nah mungkin nanti ada beberapa juga yang dikemas untuk menjaga kualitas. Cuman dalam pengiriman lah ya. Mungkin kan untuk yang luar kota, luar wilayah gitu. Tetapi
untuk sobat sehat yang belanja langsung Wah, itu bisa bawa wadah keren. sendiri. Jadi ini banget ya, maksudnya Tuh. kita bisa beli sesuai kebutuhan kita gitu ya Kak ya. Misalkan kita butuhnya cuma dikit, kita bawa wadah aja sekebutuhan kita bisa dilayani ya Kak, berarti. Kadang kan ada ya, kalau misalnya kita mau beli di toko biasa, terus wah adanya banyak banget, padahal kita butuhnya Oh, cuma biasanya sedikit kayak aja. bumbu-bumbu bubuk itu kan kita biasanya butuhnya kan cuma sedikit, Betul. paling berapa gram gitu kan. Tapi kalau yang dikemas biasanya kan banyak ya, maksudnya seperempat atau setengah kilo yang seperti itu kan banyak banget. Oh gitu. Jadi Banyak banget. membantu ya buat apalagi buat teman-teman yang yang ada tinggal di Trenggalek, yang deket sama uh, store gitu, bisa langsung main gitu, bisa bisa panen juga, bisa belajar juga. Mm, 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 mm. Tuh. Sekarang gantian Ah, nih, aku nih, aku saya ini kepo nih sama Kak Monik nih. Kan tadi aku yang ditanyain terus ya. Sekarang aku yang balik mau nanya. Ini ada soal nih, pasar sehat Trenggalek. Nah, ini tuh apa sih, Kak? Aku baru denger nih. Kok ada pasar Trenggalek gitu? Coba Pasar Sehat ceritain Trenggalek dong. itu sebenarnya tuh apa ya, project baru gitu loh. Jadi kayak kalau ibarat anak itu bayi gitu yang baru dilahirin gitu kan. Jadi berawal dari kita rumah organik Trenggalek itu kan kita susah nih ya cari teman buat mulai hidup sehat, terus kayak diskusi-diskusi, misalkan diskusi tentang makanan sehat itu yang kayak gimana sih gitu, atau mau nyoba diet tapi nggak tahu harus dari mana gitu kan. Nah, jadilah muncul proyek pasar sehat itu. Jadi pasar sehat itu tempat buat kita berbagi, terus kita juga bisa mengedukasi masyarakat tentang makanan dan pola hidup sehat yang kita tuh mengangkat kearifan hasil alam lokal. Jadi kita bisa bersinergi dengan petani lokal, tapi dengan cara yang modern dan berkelanjutan gitu. Jadi istilahnya tuh petani bisa naik kelas loh gitu. Jadi buat teman-teman yang kepo dan pengen join, bisa join. Jadi di pasar sehat ini kita nggak cuma jualan aja, tapi kita juga mewadahi sobat sehat itu dalam perjalanannya untuk hidup lebih sehat. Di sana kita bisa sharing-sharing mulai dari kalau misalkan aku mau nurunin berat badan nih, misalkan gimana ya Kak caranya gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing resep di sana, atau kalau mau jajan tapi bingung mau bikin cemilan yang kayak gimana. Mau beli juga susah kan, di Trenggalek kayaknya belum banyak loh orang yang jual makanan sehat gitu. Mungkin itu juga bisa jadi peluang gitu kalau teman-teman mau jualan, terus bisa ditawarkan ke sesama teman yang sama-sama punya keinginan untuk hidup lebih sehat kayak gitu. Menarik banget nih, karena kan ada mungkin teman-teman yang sekarang udah mulai aware ya, jadi pengen lebih hidup lebih sehat gitu. Dan Trenggalek tuh minim untuk informasi itu, untuk yang maksudnya bisa bertukar ilmu, terus cerita-cerita diskusi itu kan ruangnya kan belum ada. Jadi di pasar sehat Trenggalek ini bisa ya Jadi, Kak ya. ke depannya kita mau bikin grup gitu, atau kita juga bisa ketemu gitu, kita bisa ketemu langsung, kita bisa bikin bazar juga kalau nanti teman-teman banyak yang tertarik untuk join dan bisa jualan juga di situ. Kayak gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya benefitnya kalau misalnya kita ikut pasar sehat Trenggalek itu apa dong? Kalau misalnya mau join nih, terus benefitnya apa ya? Selain kita belajar ya, tentunya kan di sini kita kan bisa saling bertukar ilmu. Sederhananya kayak seperti itu kan, kita bisa bertukar ilmu, saling mengedukasi. Jadi misalkan saya punya ilmu membuat tempe misalkan, terus teman-teman yang lain, aku tuh jagonya itu bikin salad sayur gitu misalkan. Nah, kita bisa saling tukeran gitu, tukeran ilmu gitu di situ. Terus selain itu, kalau misalkan kita punya produk gitu, jadi misalkan kakak nih di rumah organik Trenggalek, kan tadi kan mau bikin bookstore ya tadi ceritanya.
Nah, di situ kan pasti ada produknya, ada apa minyak, terus gula, garam seperti itu. Nah, nanti di situ teman-teman bisa saling mengenalkan produknya gitu, produk sehatnya itu. Jadi bisa mengenalkan produknya itu di sesama teman-teman penggiat penggiat pola hidup sehat dan keluar juga gitu. Jadi kalau kita misalkan ngadain bazar gitu, kita bisa kenalin ke buat teman-teman yang lainnya di masyarakat Trenggalek. Jadi kayak biasanya kan kita ngelihat garam gitu, kayaknya cuman sesederhana garam, tapi belum banyak orang yang tahu ternyata garam yang biasanya kita lihat di pasar gitu itu ternyata diproses dengan tahapan yang sangat panjang loh. Jadi kalau tahapannya panjang berarti resikonya apa? Nutrisinya kan semakin sedikit kayak gitu kan. Terus atau gula yang biasanya kita konsumsi, gula pasir. Sebenarnya kalau kita mau tahu gitu, sebenarnya gula itu kalau kita lihat yang orang jual apa sari tebu ya, warnanya apa? Coklat kan warnanya. Nah, kok bisa ya gula yang coklat dari saripati tebu itu jadi putih? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Nah, itu berarti ada proses yang panjang di situ. Nah, apakah itu aman kalau kita konsumsi secara terus-menerus itu? Nah, kayak gitu loh. Maksudnya di pasar sehat ini kita bisa saling mengedukasi dan saling bertukar ilmu. Selain itu kita juga bisa ngenalin produk kita ke masyarakat luas kayak gitu. Berarti yang join di pasar sehat Renggala itu nggak harus yang betul. jualan ya. Misalnya aku nggak punya produk tapi aku pengen belajar aja soal sehat. Apa selama ya, kita punya keinginan untuk belajar hidup lebih sehat, mengenal produk yang lebih alami, nggak apa-apa, join aja gitu. Kan sama-sama saling belajar gitu, Kak. Oke, kalau misalnya aku sebagai produsen yang punya produk nih, Kak, punya produk yang pengen aku jual dan aku pengen gabung nih di pasar sehat Trenggalek. Nah itu gimana caranya? Itu bisa langsung join aja dulu lewat apa namanya chat ke admin kita. Nah di situ nanti akan dikurasi sama admin. Jadi semua boleh daftar asal sesuai dengan kriteria makanan sehat yang ditetapkan sama pasar sehat Trenggalek. Jadi kriteria produknya itu yang pertama itu makanan yang dijual itu bebas 4P. 4P itu apa ya kira-kira 4P? 4P itu yang pertama pengawet, jadi nggak boleh ada pengawetnya. Kemudian yang kedua itu nggak boleh ada pemanis buatannya. Pemanis buatan udah sering denger kan ya, kayak apa ya kalau orang-orang kebanyakan bilang tuh apa ya gula buatan itu apa ya? Iya. Yang biasa buat itu, nah itu kita nggak pakai ya, nggak pakai pemanis buatan. Jadi sebisa mungkin kalau memakai pemanis tuh dari bahan yang alami. Kan banyak tuh banyak pemanis alami itu seperti gula kelapa, terus kemudian gula sorghum, kemudian gula aren, terus madu. Itu kan banyak ya, maksudnya kita nggak pakai pemanis kita nggak pakai pemanis buatan, kemudian penyedap, kemudian pewarna sintetis tuh ya udah sering lah kita lihat di makanan yang ada di sekitar kita yang pokoknya warnanya itu sangat mencolok gitu ya. Mencolok. Kemudian kita nggak pakai refined salt dan sugar, jadi kita nggak pakai garam refinasi dan garam refinasi dan gula refinasi. Jadi sebisa mungkin menggunakan gula yang terbatas, gula alami, garam alami. Kalau teman-teman mau tahu sebenarnya banyak banget loh pengrajin gula dan garam di sekitar kita yang sebenarnya mereka udah dari zaman dulu gitu, dari zaman kakek nenek kita yang mereka memang bikin garam langsung dari laut atau dari gunung langsung diproses secara alami. Kemudian nggak pakai minyak sawit. Kalau minyak sawit ini sebenarnya ngomongin minyak sawit itu panjang gitu.
banyak banget lah ininya apa ya, efek gitu, efek dari minyak sawit, apalagi menggunakan minyak yang dipakai berulang-ulang kali. Kalau kita beli gorengan tuh bisa dibayangkan, nggak mungkin kan mereka satu hari ganti minyak itu kan. Jadi minyak itu pasti dipakai berkali-kali dan itu menyebabkan kolesterol ya, maksudnya lemak tidak jenuh yang bisa mengendap di usus, di pembuluh darah kayak gitu. Pokoknya kalau ngomongin itu panjang lah. Jadi Mungkin oh. kasih sendiri ya Kak. Mungkin kita nanti Mungkin ngehadirin narasumber yang kece-kece kali ya Kak untuk bahas itu. Terus yang keempat itu kita nggak pakai tambahan pangan sintetis. Jadi di sini itu teman-teman juga belajar untuk lebih aware ya. Kalau misalkan kita beli makanan kemasan, coba teman-teman lihat di kemasan itu bahan bakunya apa aja di situ. Nah, kalau kita baca bahan-bahan yang susah kita ngerti gitu, apa sih ini apa ya gitu. Nah, itu pasti tambahan pangan sintetis. Nah, dan itu kita nggak tahu seberapa penambahannya itu seberapa di situ. Nah, di pasar sehat kita nggak pakai itu. Jadi produk yang teman-teman jual harus dipastikan nggak ada tambahan pangan sintetis. Kemudian diusahakan itu adalah produk lokal. Jadi kita juga kepengen petani-petani itu naik kelas gitu. Jadi pengrajin-pengrajin di sekitar kita itu naik kelas gitu kan. Jadi kayak beras, kalau bisa berasnya dari sawah yang ada di Trenggalek, ya kan? Terus gula kalau bisa juga pengrajin di Trenggalek. Seperti itulah, tempe, terus sayuran, ya kan? Jajanan gitu. Kalau bisa teman-teman juga saling support dengan beli produk lokal di daerah kita. Kemudian kalau bisa gluten free atau low gluten. Ini juga topik ini kayaknya perlu kita bahas lebih ini ya, kayaknya teman-teman masih belum terlalu ini ya, maksudnya familiar dengan istilah produk gluten free. Gluten free itu sederhananya itu semua bahan makanan yang dibuat dari terigu gitu ya, gandum. Nah, itu kalau kita bahas sebenarnya makanan yang terbuat dari terigu itu banyak banget efeknya ke kita gitu, ke orang Indonesia. Karena sebagian besar orang Indonesia itu alergi dengan gandum gitu. Cuman kan sekarang udah banyak kan orang-orang yang kayak makan roti, sarapan roti, lapar juga makannya roti, ya kan? Terus atau kalau kita kemana, misalkan piknik gitu, jalan gitu, makannya juga keripiknya juga dari terigu. Nah, jadi kayaknya orang udah udah biasa banget gitu kan mengkonsumsi itu. Nah, kalau kita mau hidup lebih sehat, kalau bisa sih kita mengurangi bahan olahan dari terigu, karena terigu itu sebenarnya susah banget dicerna di usus kita. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kalau misalkan teman-teman ada yang jualan produk kecantikan gitu kayak sabun, terus sampo atau body care, misalkan masker, apa itu bisa juga join di sini asalkan kita pakainya itu bahan-bahan yang alami gitu. Kan banyak ya kayak masker bengkoang atau masker beras kencur gitu, atau masker coklat gitu. Nah, teman-teman yang punya produk itu bisa juga join di pasar sehat. Terus yang terakhir itu apa? Makan Benar. ya, bisa ya. Terus yang pasti juga hasil pertanian yang organik gitu. Jadi mari kita dukung petani kita untuk bertanam secara alami, karena bertanam secara alami yang organik itu kan sebenarnya mudah, cuman ya itu karena faktor maunya cepat, maunya hasilnya banyak gitu, jadinya orang lebih ini kan ya beralih ke pertanian konvensional kayak gitu. Itu aja sih Kak kalau ini ke tentang kriteria. Kalau
join tadi kan sempat di spill ya, ada ada, kita ada ya, di Telegram juga. untuk nah itu nanti joinnya kemana Kak? Ada linknya nggak? Mungkin Bisa nanti kita share mungkin. akan bikin form, kita pin aja di ini, kita bikin form, nanti teman-teman kalau mau join langsung isi form aja, terus nanti kita sematkan link untuk Telegramnya di situ, langsung join aja. Nanti di sana kita bakal ngasih banyak materi-materi gitu loh di Telegram. Nah, nanti kalau udah banyak gitu, mungkin kita bisa kopdaran kali ya, biar lebih kenal gitu ya, tinggalnya di Trenggalek gitu. Terus bisa ini apa namanya, belajar apa gitu, atau icip-icip makanan sehat gitu, kayaknya seru loh kayak gitu. Nanti kita bikin form, kita pin di situ. Cuman kalau teman-teman yang mau jualan, nanti kita langsung kontak admin aja gitu, kontak admin. Kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, sebelum obrolan kita ini, apa sih harapannya Kak Monik buat Pasar Sehat Trenggalek? Aku sih mudah-mudahan ya nanti ke depannya tuh kita tuh bisa saling bersinergi gitu loh, kita jadi saling mendukung gitu. Kita bisa bikin networking gitu loh, jadi kayak satu wadah gitu untuk teman-teman yang produsen, terus supplier, terus penyedia bahan baku, terus petani juga, terus pedagang pasar gitu kan, bisa teredukasi gitu. Terus produsen, pokoknya apa aja deh, barang, jasa gitu yang kita punya cita-cita sama gitu untuk lebih sehat. Di situ kita bisa sekaligus gitu jadi produsen dan konsumen juga di pasar sehat itu gitu. Oke, ini soalnya ini sebenarnya cocok banget nih Kak momentumnya nih Rumah Pasar Sehat Trenggalek ini. Karena kan kita ini di awal tahun ya, jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin punya resolusi tahun 2023 ini pengen lebih sehat nih Kak, pengen gaya hidup, pola makan dan lain-lain. Saya admin tuh juga nge-share nih ke teman-teman admin, sebenarnya ada nggak sih teman-teman yang punya resolusi 2023 gitu untuk yang lebih sehat gitu. Ternyata banyak banget yang kayak mungkin aku beberapa mau nge-spill ya. Boleh. Teman-teman di sini bisa jadi penyemangat nih buat teman-teman yang kepikiran untuk pengen hidup lebih sehat nih. Ada salah satu teman yang bilang pengen lebih sehat dan balik lagi badannya pasca lahiran. Iya. Itu ini ya kayak kadang tuh gini loh, kalau udah emak-emak gitu kadang tuh kok jadi berubah gitu kan, kok sekarang gemukan misalkan kayak gitu, atau kok kamu sekarang mata panda gitu, jarang ini ya tidurnya begadang mulu ya, ngurusin bayi ya kayak gitu kan. Cuma nggak enak juga gitu loh, daripada kamu ngomenin teman, mendingan bareng-bareng gitu hidup sehat gitu kan, bareng-bareng gitu ngasih solusi, jangan cuman kayak komen. Iya. Komen. Emang gimana ya, jadi mama tuh kayaknya lebih baper gitu kali ya. Tegas. Harus lebih ya artinya ya. Saya kalau dari teman-teman aku yang curhat soal misal kelahiran gitu, biasanya tuh memang mereka tuh kelebihan berat badan tuh jadinya kebawa beban juga nih, kayak berat gitu loh. Sebenarnya badan kita juga rasanya nggak enak kan. Kalau kita terus mereka tuh kayak gini loh, maksudnya kan habis lahiran tuh biasanya prioritasnya kan ke anak kan, ke bayi gitu, karena nyusuin. Nah, kalau orang yang nyusuin kan nggak mungkin kan milih-milih makanan, pasti kayak kalau bisa tuh apa aja dimakan gitu. Apalagi mereka mungkin nggak punya waktu untuk masak sendiri, kadang kan udah sibuk ngurus bayi, terus nggak ada, misalkan nggak, susah gitu nyari catering makanan yang sehat yang bisa mendukung ibu menyusui gitu kan di kotanya misalkan kayak gitu. Nah kan jadi kayak serba salah gitu loh, kalau mau makan semua dimakan jadinya makin gemuk, tapi kalau makan jadi makannya di diet jadi nanti takutnya anaknya kekurangan nutrisi gitu kan. Jadi
salah gitu. Jadi kalau bisa sih join sama kita gitu kan. Jadi bisa belajar bareng gitu, saling sharing menu-menu gitu kan. Atau mungkin nanti bakalan ada penggiat makanan sehat yang bikin catering makanan sehat buat teman-teman yang hamil atau menyusui kan, sangat membantu tuh. Jadi biasanya kan problemnya ibu pas kelahiran kan kayak gitu ya, tadi seperti yang kakak Monik jelasin kan susah untuk nyari catering dan lain-lain. Nah mungkin ada catering sehat untuk ibu dan bayi di Trenggalek bisa bantuin di sini kan. Ini lanjut nih Kak, juga ada nih yang pengen stabilin gula darah dan tensi nih. Wah, gula bagus banget itu resolusinya. Perlu di ini. Sebenarnya kalau untuk diet ya, maksudnya kan lebih personal gitu. Kalau diet itu kan tubuhnya Kak Ciki sama tubuh kakak kan pasti beda gitu kan. Kebutuhannya beda gitu. Terus kita mau fokusnya di mana, misalkan kayak ngurusin kan lihat dulu kan, maksudnya tuh banyak loh yang di ini, maksudnya perlu di breakdown gitu, kayak pola makannya kayak gimana kan, dietnya gimana, terus kegiatan hariannya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi kayak lebih personality gitu loh kalau untuk apa namanya, diet gitu, diet tertentu. Kadang aku diet, misalkan aku diet apa ya, diet food combining misalkan, tapi kan belum tentu cocok buat kakak gitu, kayak gitu gitulah. Pokoknya di pasar sehat kita bisa saling ngobrol-ngobrol. Terus buat teman-teman yang lebih berpengalaman, nanti kita juga bakalan datengin nutrisionis ya Kak, kayaknya kita bakalan ada agenda buat ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu atau punya masalah, ingin berbagi cerita, bisa apa namanya, ikutin aja gitu live-nya kita, next bisa langsung ngasih pertanyaan juga, atau kalau bingung bisa DM juga ke admin. Mungkin bisa jadi topik ya Kak untuk live selanjutnya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung follow aja nih yang sempat mampir di live ini, karena nextnya bakalan ada live, insya Allah ya, seminggu sekali kita bakalan live dan menghadirkan yang memang pakarnya di sana. Nah nextnya ini kita mau undang ahli gizi. Jadi teman-teman yang memang pengen, mungkin ada banyak kebingungan, kayak misalnya tadi Kak Monik mention bahwa diet masing-masing orang tuh beda. Karena kan banyak banget ya Kak, di luar sana tuh ada diet apa macam-macam. Nah itu kan nanti kan jadi bingung nih, diet yang bagus tuh apa dan lain-lain. Konsultasiin juga, ditanyain di ahli gitu. Lanjut nih Kak, ada lagi yang sharing nih, katanya mau workout rutin biar nggak capek atau pegel-pegel kalau bangun tidur. Iya benar, memang sebenarnya kesehatan itu kan harus seimbang ya, maksudnya makannya dijaga gitu, olahraga juga, tidurnya juga jangan kemalaman gitu, jangan begadang kayak gitu. Terus tahu gitu loh, tahu tubuh kita sendiri, mengenal tubuh kita gitu Kak. Mungkin ada juga teman-teman yang kayak alergi atau apa gitu, sebenarnya teman-teman tuh gampangnya bisa loh bikin food journal gitu. Jadi kayak hari ini kita makan apa gitu kan, besok makan apa, kita lihat gitu, nggak ada masalah berarti aman, kayak gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu mengenali tubuh kita. Jadi kalau kita tahu, kalau tuh mungkin Kak Ciki punya pengalaman tuh. Ini sebenarnya aku juga sempet soalnya food journal ini, karena bermasalah banget dengan jerawat nggak kelar-kelar, nggak sembuh-sembuh, pakai produk kecantikan juga nggak ngefek, pada akhirnya balik ke makanan yang kita makan. Ternyata baliknya ke makanan ya Kak. Mungkin nanti aku bisa sharing ya soal ini, kan mungkin teman-teman tuh banyak sekali yang struggle dengan jerawat ya, karena jerawat itu bikin stres, tapi ketika kita pengen sembuh itu jangan stres, tapi mikirin jerawat itu sendiri stres. Salah gitu. Ya, jadi buat para pejuang jerawat nanti mungkin kita bisa bikin diskusinya sendiri. Ini terakhir nih Kak, ada yang sharing nih, katanya pengen makan enak tapi tetap sehat. Bisa Bang. Emang bisa ya?
makan sehat itu, kalau tagline-nya aku makan sehat itu pasti enak loh gitu. Tergantung kita bisa ngolahnya atau enggak. Karena apa? Karena makan sehat itu, kalau buat aku ya, makan sehat itu bahan-bahannya itu yang alami gitu. Nah, kalau kita udah terkontaminasi sama makanan-makanan pabrikan, itu kita tuh nggak tahu rasa aslinya seperti apa. Jadi kayak, misalkan sesimpel minum jus gitu ya. Minum jus buah, misalkan jus jambu gitu. Jus jambu yang biasanya kita beli di pasar misalkan, atau kita panen sendiri, kita punya pohonnya, kita kupas, kita blender gitu. Lalu kita minum, itu rasanya dan nutrisinya tuh jauh lebih enak dan apa ya, lebih membahagiakan gitu loh. Kalau buat aku tuh makan sehat itu obat dari segala penyakit gitu. Makan dengan bahagia. Jadi kalau jus yang aku bilang tadi, yang kita bikin sendiri itu asli jauh-jauh lebih enak daripada kita beli yang merek tertentu itu. Kalau teman-teman lebih apa ya, aware gitu, rasanya tuh berbeda loh, jauh berbeda. Jadi kalau mau eksperimen nih, beli aja yang kemasan itu sama minum jus yang kita buat sendiri. Itu untuk buat perbandingan, pasti teman-teman akan tahu ternyata rasa yang alami itu lebih enak gitu. Which is kayak coklat gitu. Kalau kita beli coklat, permen coklat atau kue coklat yang kita beli di toko bakery gitu ya, sama kita bikin sendiri di rumah gitu, rasanya tuh apa ya, kalau kita bikin sendiri tuh kita kan pasti tahu kan bahannya apa aja. Terus coklat yang kita pilih tuh pasti yang, masa kita ngasih buat diri kita sendiri yang nggak bermutu gitu. Misalkan coklat buatan, misalkan yang isinya itu pewarna misalkan, kayak itu kan nggak mungkin kan. Bikin minuman coklat sendiri, terus bikin kopi sendiri, itu kan kita pasti tahu takarannya seberapa, misalkan manisnya seberapa, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pelan-pelan gitu, pelan-pelan beralih dari makanan pabrikan gitu, intinya tuh sesederhana itu ya. Jadi makanan pabrikan yang biasanya kita makan, kalau kita pengen jus kita beli itu, kalau kita pengen minum teh kita beli teh kemasan, kalau kita pengen minum susu kita beli susu UHT. Nah itu kalau teman-teman mau eksperimen tuh gampangnya, pasti teman-teman bakalan kaget gitu, ternyata makanan yang alami itu jauh-jauh lebih enak dan nutrisinya pasti lebih banyak gitu daripada makanan pabrikan yang dengan gampang kita beli di toko sebelah gitu. Iya, iya. Lebih mindful ya, apa yang kita makan, apa yang kita lakuin, rasanya lebih enak loh, gitu. Bener. Kalau kita lebih aman gitu rasanya tuh daripada kita kalau beli itu kadang kan bahannya apa ya gitu. Itu buat teman-teman yang lebih aware loh. Kalau udah terbiasa jajan ini jajan itu ya udah. Nah tapi kan kita masih nunggu sakit buat kita sadar gitu kan enggak gitu. Itu yang sering terjadi nih Kak, karena kan mungkin udah keenakan dengan kesimpulan itu, dengan cepat dan lain-lain. Nah itu tuh mereka baru sadar ketika udah kena sakit gitu. Jadi baru sadar bahwa oh memang harus itu ya, ngatur pola makan, harus milih-milih apa yang masuk di dalam tubuh kita ya gitu. Baru benar. Jadi kayak sebenarnya pola makan sehat itu, gaya hidup sehat itu harusnya tuh sudah jadi kebiasaan gitu, udah terbangun gitu kan, bukan karena kita sakit terus jadi kita merubah pola hidup gitu ya kan, bener kan? Harusnya sih gitu, harusnya kayak misalkan kita punya anak, kita juga membiasakan itu dari kecil gitu kan, dari misalkan sesimpel kita ngasih bayi bubur kan, bubur, kemudian ada sayurnya, kemudian ada lauknya, proteinnya gitu kan, ada ikan, ada daging, beragam gitu kan, kita kasih berbagai macam makanan untuk si bayi itu, pasti kita ngasih yang terbaik gitu kan, ngasih yang sehat gitu. Nah terus anak kalau udah beranjak gede gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus dia boleh makan semuanya gitu, kayak gitu. Nah itu loh hal-hal yang bikin aku kadang kok sayang ya gitu, kayak generasi anak-anak ini gitu
anak muda pun juga kayak gitu. Juga saya kayak, oh dulu tuh disayang loh mereka makanannya tuh diperhatiin kayak gitu kan. Kan pasti kan kalau anak bayi, anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh kita kan pasti makannya teratur, terus menu makannya itu beragam gitu kan. Makan Nah, terus ya. pas mereka sekolah, terus karena lingkungan, karena teman, terus jadi tahu jajanan, terus ya gitulah, jadi berubah semuanya. Nah itu semuanya memang kembali ke keluarga gitu kan ya. Keluarga itu harus menciptakan lingkungan dan pola yang baik gitu. Jadi itu terbawa gitu loh, terbawa sampai mereka itu dewasa gitu. Nggak cuman pas bayi doang makannya makan sehat yang beragam, diatur waktunya kayak gitu, ada cemilannya. Tapi pas udah gede ya udah gitu. Kan sekarang banyak anak-anak tuh minum teh kemasan, minuman rasa-rasa itu kan nggak bagus banget. Iya. Yang penuh warna-warni. Jadi menarik mata. ya kemarin aku sempat lihat postingan juga sih di Instagram tuh Dokter Gia itu kayak sekarang itu di Indonesia ada penjual es krim, gerai es krim yang nggak tahu ya resellernya itu udah berapa ribu gitu loh di Indonesia dan harganya itu murah banget gitu, nggak sampai 5.000 udah bisa makan es krim ya kan, dan bisa kita lihat tuh di apa namanya ingredientnya kan, di bahan-bahannya apa, pasti gulanya itu tinggi. Nah perjuangan dokter untuk memberantas diabetes di Indonesia semakin berat gitu kayak gitulah. Memang kayaknya memang apa ya harus notice gitu ya, ini masalah loh gitu, ini sebenarnya masalah gitu, bukan bukan cuman isu-isu gitu, oh emang kayak gini wajar kok emang kayak gitu, enggak ini masalah gitu. Oke. Nah, untuk menanggulangi itu, mencegah itu bisa jauh dimulai dari dirinya sendiri, Sehat kemudian disebarkan ke keluarga dan teman-teman yang lainnya. Oh, jadi mulai mengedukasi diri sendiri dulu ya ini dengan join ke ini resolusi 2023. Bismillah ya kan. Meskipun banyak banyak omongan-omongan, pasti kalau aku ya pribadi itu sering kayak gini, kamu diet ya kayak gitu, atau nggak makan ini, udah malam nggak makan lagi kayak gitu kan, sering kan ya kayak gitu. Tapi itu kayak butuh komitmen gitu loh kan, yang tahu tubuhnya kita kan kita gitu. Ya udah kalau orang mau ini komen itu ya udahlah gitu. Jadi no baper club gitu loh ya kan, kalau join sama kita rumpi sehat ya kan, no baper club. Jadi kebutuhan setiap orang tuh berbeda, terus diet yang mereka jalani juga berbeda gitu, sesuai sama kebutuhan mereka masing-masing. Oke, ini kita banyak banget nih dapat ilmu nih pada pagi hari ini. Padahal kita cuma doang. Kok kita ngobrolnya sampai mana-mana nih kayaknya. Kita di-spill banyak nih sama Kak Monik nih dari Pasar Sehat Trenggalek. Nah, untuk selanjutnya nih ya, aksinya. Tadi kan udah resolusi. Ini actionnya nih sekarang. Kalian harus Trenggalek sama Pasar Sehat Trenggalek ya. Biar nanti ke depannya bisa ikutan edukasi, bisa belajar bareng, bisa langsung join juga di grup Telegramnya untuk informasi tentang pola hidup sehat dan makanan sehat. Oke. Dari Kakak Monik ada itu pesan yang ingin disampaikan terakhir gitu mungkin sebelum apa ya? Makan sehat itu makan sehat itu obat dari segala penyakit kalau buat aku. Jadi jangan dibuat beban gitu, dijalanin aja. Kalau lama-lama udah terbentuk polanya, ya udah jadi habit gitu. Bismillah 2023 lebih sehat. Siap. Terima kasih banyak nih Kak Monik udah meluangkan waktunya nih sharing-sharing, kita kenalan di live perdana ini. Jadi nextnya kita punya mimpi yang besar nih ya untuk rumah organik. Mudah-mudahan kebun rumah organik juga nanti
makin besar dan tanamannya juga makin beragam dan ditunggu juga opening bookstore-nya ya kan. Ini nggak kayaknya lagi ini kan lagi on progress kan. Aduh, aku nggak sabar banget loh di soft openingnya nanti. Aduh. Nanti akan banyak produk-produk yang bisa menunjang hidup sehat teman-teman di sini, sobat sehat semuanya ya. Oke, tuh terima kasih banyak Terima kasih ya Kak juga Kak Moni. Kiki. Terima kasih juga nih untuk sobat sehat. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya lebih dalam dengan topik-topik yang tertentu gitu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas ya Kak Moni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.